Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah kisah nyata, yaitu seorang kakek tukang beca bisa berangkat ibadah haji. Dengan tekad dan keinginan yang kuat, ia rajin menabung setiap bulannya guna mewujudkan impian terbesar dalam hidupnya. Perjuangan dan kegigihannya patut menjadi contoh dan panutan bagi kita semua. Jangan hanya karena profesinya pengayuh beca menjadi pesimis untuk bisa berangkat ibadah haji. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadah haji adalah ibadah yang memiliki berbagai keistimewaan. Seluruh umat Islam mengimpikan untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima ini di tanah suci Mekah. Sesungguhnya haji adalah bentuk ketaatan yang agung dan ibadah yang mulia. Di dalamnya terdapat realisasi penghambaan dan kesempurnaan ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Rabb Azza wa Jalla. Haji mengeluarkan manusia dari kenikmatan dan gemerlap dunia menuju kepada Rabb-Nya, meninggalkan harta dan sanak keluarganya, meninggalkan rumah dan tanah airnya, melepaskan pakaian yang biasa ia kenakan dan hanya mengenakan dua helai pakaian, pakaian ihram. Tidak mengenakan penutup kepala, merendahkan diri kepada Rabb-Nya, meninggalkan wewangian dan istri, melakukan banyak amalan sunnah di sela-sela manasik haji dengan hati yang khusyuk. Mata yang berlinang air mata dan lisan yang berzikir, mengharap rahmat dari Rabb-Nya, takut akan azabnya, dan syiar dari semua yang disebutkan di atas adalah labbaik Allahumma labbaik. Sahabat beriman, di daerah wilayah Jawa Timur hiduplah seorang kakek pengayuh beca yang bernama Maksum. Pria berusia 79 tahun ini setiap hari bekerja sebagai pengayuh beca. Goesan kakinya terus berjalan menghantarkan penumpang sampai ke tujuan. Seperti tidak mengenal lelah, Maksum keluar rumah dari pagi hingga sore guna mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di sela-sela pekerjaannya, salah satu hal yang tidak bisa ia tinggalkan adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Saat terdengar suara azan, dimanapun ia berada, Maksum selalu berusaha mencari musola atau masjid untuk ikut sholat berjamaah. Pada suatu saat, Maksum mengalami ujian hidup yang begitu berat karena orang yang sangat ia cintai, orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat hidupnya, telah pergi selama-lamanya, yaitu istrinya Zainab telah dipanggil Sang Kholik. Kepergian istrinya sempat membuat goyah hidup Maksum. Namun ia sadar, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat maupun orang biasa, pasti akan mengalami kematian. Tinggal menunggu waktu jatahnya. Sahabat beriman,
setelah sang istri tercinta meninggal dunia. Menguatkan niat kakak kelahiran tahun 1938 itu berangkat ibadah haji. Karena salah satu keinginan terbesar dalam hidupnya adalah bisa melaksanakan ibadah haji sebelum ajal menjemputnya. Di tahun yang sama, ia membuka rekening pertamanya di bank dengan saldo sebesar Rp800.000. Saya bilang ke petugas bank mau buka rekening untuk pergi haji. Kebetulan banknya tidak begitu jauh dari rumah. Pertama kali membayar dulu 800.000, ujar Maksum. Sahabat beriman, dengan tekad yang bulat, Maksum terus berdoa dan bekerja mengayu becak lebih giat lagi. Hasil dari menarik becak ia sisihkan antara 500 hingga 1 juta tiap bulan untuk tabungan hajinya. Meski begitu, ia tidak lupa untuk tetap berbagi dengan menyumbangkan sebagian rezekinya ke panti asuhan jika mendapat rezeki tambahan. Atas kegigihannya, pada tahun 2010, total tabungannya sudah mencapai 20 juta dan ia memutuskan untuk mendaftar haji. 7 tahun berselang, Allah mengabulkan doa dan usahanya. Dirinya mendapat giliran untuk berangkat ke Tanah Suci sesuai daftar tunggu. Saya hanya bisa pasrah dan tawakal. Kapan saya bisa berangkat? Alhamdulillah, tahun 2017 ini ternyata dikabulkan, kata Maksum. Maksum selalu bersyukur meski hanya bekerja sebagai tukang becak. Baginya, pekerjaan ini yang membuka pintu rezekinya. Dari dulu saya sudah becak, karena dari becak inilah saya hidup dan bisa seperti sekarang, ucap Maksum. Sahabat beriman, kesungguhan usaha dan doanya membuahkan hasil yang positif. Tahun ini dipastikan dirinya berangkat ke Mekah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Pada hari Kamis, 27 Juli 2017, rumah pria yang juga bekerja sebagai tukang becak itu tampak lebih ramai dari biasanya. Rumah kecil di gang sempit, di daerah Kapasan Samping, Kelurahan Kapasan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, didesaki aktivitas ibu-ibu yang menata piring dan menyiapkan makanan untuk porsi orang banyak. Mereka sedang mengadakan selamatan untuk keberangkatan Maksum ke Tanah Suci. Tidak berhenti bagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena akan ke Mekah dan Ka'bah langsung. Ini mimpi yang akan menjadi kenyataan, kata Maksum seperti dilansir Antara. Sahabat beriman, matanya mulai berkaca saat menceritakan kisahnya sampai bisa mengumpulkan biaya berangkat haji. Ingatannya beralih ke mendiang istri tercinta Zainab yang dipanggil Sang Kholik pada 1996 silam. Semua tetangganya menyatakan kagum dan bangga melihat perjuangan Maksum untuk bisa pergi haji. Menurut mereka, sosok kakek 79 tahun itu merupakan figur yang inspiratif. Pak Maksum adalah inspirasi dan panutan, jangan hanya karena profesinya pengayu becak, namun pesimis untuk bisa berangkat haji. Luar biasa beliau ini, ungkap tetangga Maksum. Sahabat beriman, demikian kisah yang bisa kami bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.